Pertemuan yang telah lama dinantikan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri akhirnya terlaksana. Apa saja yang dibahas keduanya dan apa makna dari pertemuan tersebut? Kita akan bahas bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sudah ada Bang Andre Rosiade, lalu ada pengamat politik dari Universitas Erlangga, Mas Erlangga Pribadi, serta mantan wartawan Istana Harian Kompas, Mas Suhartono di studio. Mas Har, selamat petang, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga Bang Andre serta Mas Erlangga, terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya coba ke Bang Andre dulu. Bang Andre, ini siapa sih sebenarnya yang menentukan pertemuan bisa berlangsung Senin malam? Karena kan sebenarnya isu pertemuan ini sudah lama sekali berselang gitu. Ya, jadi Cynthia ya. Ini kan pertemuan Pak Prabowo, Presiden Prabowo dengan Bu Mega ini kan merupakan silaturahim dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi itu yang diingat dulu, pertemuan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan sudah dibahas dan disampaikan berulang kali bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega akan bertemu. Nah, alhamdulillah dalam momentum Hari Idul Fitri ini, masih suasana Idul Fitri, hari Senin malam yang lalu, Pak Prabowo sudah bertemu dengan Ibu Mega. Dan alhamdulillah pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang sangat hangat, kekeluargaan, dan mencerminkan hubungan personal yang sangat baik dan bersahabat di antara keduanya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kenapa harus itu ke Umar atau siapa yang ngatur, ya tentu pertemuan ini bisa terwujud karena memang kesepakatan bersama, dan memang Pak Prabowo kan dari awal ingin selalu bertemu bersilaturahim dengan seluruh tokoh bangsa, karena Pak Prabowo kan sejak jangan kampanye selalu menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan suatu bangsa adalah dengan menjaga stabilitas dan juga memastikan elitnya solid dan bersatu. Oke. Pak Prabowo, Mas Erlangga, kalau sudah ditentukan akhirnya terlaksana di kediaman Bu Megawati di Teuku Umar, apa yang Anda bisa lihat dari ini? Dan mengapa peristiwa pertemuannya itu baru terjadi sekarang? Iya, kalau kita lihat bahwa sebetulnya itikat dari baik Pak Prabowo dan Bu Megawati sendiri kan memang sejak awal, bahkan setelah Pilpres 2024 usai, itu kan sudah cukup kuat bahwa untuk berkomunikasi. Dan kemudian momentum itu kemudian mendapatkan realisasinya saat ini sekarang. Dan dalam konteks ini kalau kita lihat memang ada kepentingan-kepentingan politik yang membuat realisasinya pada waktu sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita analisis kepentingan politik, dari Pak Prabowo sendiri dalam konteks misalnya problem eksternal terkait dengan perang dagang Amerika dan China, problem geopolitik jelas. Dan juga secara domestik itu mau tidak mau disadari, bahkan mungkin oleh Pak Prabowo sendiri, bahwa proses yang berjalan itu sedikit agak bumpy ya. Sedikit agak bumpy artinya kita tahu ada protes, ada kritik segala macam, dan itu kemudian membutuhkan tentunya upaya-upaya untuk membangun aliansi atau dukungan politik yang lebih luas, gitu kan. Ada kaitannya nggak menurut Anda terkait dengan Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung sesaat lagi, sebentar lagi? Iya, kalau dalam konteks PDI Perjuangan, pentingnya pertemuan ini adalah satu sama lain Bu Mega juga kemudian memiliki kepentingan bahwa Kongres kali ini berjalan lancar, berjalan mulus, tanpa adanya tanda petik misalnya intervensi kekuasaan. Dan sepertinya juga kemudian Pak Prabowo juga dalam konteks ini juga berusaha menjamin bahwa dari pihak pemerintah juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik offside gitu kan. Dan dalam konteks ini, tapi satu hal yang paling penting, boleh saya mas sedikit aja. Satu hal yang penting untuk ditekankan adalah bahwa sepertinya Bu Mega itu menekankan adanya kerjasama politik tapi tidak di dalam kabinet. Artinya ini penting agar memang ada yang selalu melakukan kontrol dan check and balances terhadap kekuasaan. Kalau kemudian semuanya berada dalam satu posisi koalisi, maka kemudian tidak ada yang melakukan tindakan koreksi dan upaya untuk memberikan evaluasi terhadap problem-problem yang muncul. Saya kira
itu yang kemudian jadi penekanan dalam pertemuan semalam. Ya, saya ke Mas Har. Mas Har ini adalah wartawan Istana dari tahun 2004 sampai 2025. Artinya bertemu dengan beberapa presiden. Kalau Mas Har melihatnya sendiri, disebutkan bahwa tadi adalah meski mendukung tapi tidak di koalisi. Bagaimana Anda melihat ini? Memang secara demokrasi ya, kan kita sudah melangsungkan pemilu ya tahun lalu ya 14 Februari. Secara demokrasi PDIP kalah, calonnya kalah. Artinya kalau dia bergabung rasanya nggak patut bagi PDIP kalau bergabung karena sudah kalah kok gitu ya. Nah jadi dia harus pada posisi di luar seperti yang dibilang Pak Erlangga, melakukan posisi check and balances. Di situ peran PDIP ya sebagai partai politik. Nah cuma memang pertemuan ini menarik lah kalau tadi disinggung siapa yang merancang ini. Yang saya tahu hari Senin itu tidak ada jadwal pertemuan internal. Ya, jadi mulai dari Majalengka pagi sampai dengan jam 16.30 bertemu dengan Kapolri, itu Pak Prabowo mendadak setelah sholat maghrib meninggalkan istana. Nah, beliau ternyata datang ke rumah Bu Mega. Nah, itu jadi memang sifatnya mendadak. Karena jadi kalau sifatnya mendadak artinya apa yang terjadi? Karena kan ini tidak seperti pertemuan dua tokoh pada biasanya. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan bersama. Bahkan hal ini baru dipastikan atau disampaikan 1 hari setelahnya. Iya, betul. Jadi karena dadakan, kita lihat ya, Mbak Puan juga tidak ada di situ. Mas Nanan juga nggak ada, Prananda. Kalau mereka ada, kalau pertemuan ini dirancang, pasti mereka ada. Gitu. Yang saya dengar tadi, informasinya dari teman juga yang kebetulan temannya itu ya berada di lingkaran dalam PDIP. Itu memang pertemuan itu tidak terduga, awalnya katanya bukan Prabowo sebetulnya. Jadi Pak Dasko dan Pak Musa ini bertemu dengan Ibu dan Arya Bima katanya. Tapi ternyata Prabowo mungkin mendengar itu ikut aja. Gitu. Karena kan memang sebelum kemarin saat kunjungan putranya Didit ke Mega, saat Lebaran memang sudah muncul ya, akan ada rencana, bahkan rencana ada Zoom. Tapi Zoom tidak terlaksana karena mereka keburu pergi untuk ke Solo. Mas Andre, kalau dilihat ini kan seperti tadi sudah disebutkan tidak biasa gitu loh. Apalagi baru diberikan kepada publik 1 hari setelah pertemuan. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang dibahas Bu Mega dan Pak Prabowo? Sebenarnya kan semua udah dijelaskan. Setelah pertemuan itu kan mobil keluar dari Teguh Umar. Pak Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra kan membuka kaca mobil sedannya itu. Yang ditumpangi oleh Pak Dasko. Dan Pak Dasko kan sudah menjelaskan itu. Ada pertemuan waktu itu dan kemarin beliau sudah menceritakan kepada teman-teman media. Dan hari ini Pak Muzani juga menyampaikan tambahan kepada teman-teman media. Saya rasa sekali lagi ini pertemuan silaturahim kebangsaan Mbak dalam Idul Fitri ya, bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa silaturahim itu penting. Kita sebagai bangsa harus rukun, kita harus bersama-sama untuk berjuang, untuk membangun bangsa dan negara. Dan juga kan tadi juga dijelaskan dalam pertemuan yang banyak 4 mata itu, banyak ketawanya dan juga Ibu Mega banyak memberikan masukan pengalaman beliau dalam memimpin bangsa kepada Pak Prabowo. Dan menurut saya ini pertemuan yang sangat baik, sangat bagus. Kita harus apresiasi tanpa perlu kita membangun praduga-praduga yang lain menurut saya.
Ya, Mas Erlangga, kalau kita flashback lagi ya, saat Lebaran, Mas Didit sempat bertemu Pak Jokowi. Mas Didit juga sempat bertemu dengan Bu Mega saat Lebaran untuk bersilaturahmi. Menurut Anda sendiri, apa yang Anda baca, apakah memang ada kemungkinan pertemuan ini terselenggara setelah Mas Didit menyampaikan ataupun menanyakan izin dalam tanda kutip bahwa Pak Prabowo akan bertemu dengan Bu Mega? Iya, saya pikir di sini kalau dibilang peran Mas Didit itu juga cukup penting. Artinya di sini dalam konteks sebagai bisa dikatakan perantara untuk mohon izin bahwa Pak Prabowo itu akan bertemu dan saya kira itu adalah proses-proses politik yang baik gitu. Dan tadi sedikit komentar Mas Andre, ya memang ini adalah bagian dari proses politik silaturahim itu untuk membangun stabilitas dan harmoni. Tapi tadi kan sebetulnya kita mendiskusikan tentang kira-kira analisis politiknya seperti apa. Nah, di sini dan memang kalau kita lihat, ini kalau kita balik ke belakang ya, proses silaturahim, halal bihalal politik, itu sebetulnya dalam sejarah Indonesia itu adalah hal yang penting. Jadi pada konteks kalau kita bicara sejarah, halal bihalal itu pernah menjadi invensi diciptakan oleh bangsa Indonesia ketika Bung Karno bersama dengan Kiai Wahab Hasbuloh pada saat setelah terjadi ketegangan politik antar elit tahun 1948 itu kemudian membuat inisiatif setelah Idul Fitri, setelah puasa, yuk kita bikin pertemuan bersama antar elit yang bersih tegang namanya halal bihalal. Nah, itu adalah bagian dari proses sejarah yang penting yang sedang dilakukan sepertinya oleh Pak Prabowo Subianto dan saya pikir itu adalah hal yang sehat gitu kan. Oke, tapi gini Mas Erlangga, kalau dilihat dari pertemuan ini, apakah ada peran Pak Jokowi juga atau sudah seizin dari Pak Jokowi? Karena kan kalau kita flashback lagi ada isu yang mengatakan bahwa ini sulit terselenggara. Untuk apa Pak Prabowo harus minta izin sama Pak Jokowi? Yang presidennya kan Pak Prabowo di sini sebetulnya. Artinya kan inilah bagian dari otoritas politik Pak Prabowo sebagai presiden dalam konteks ini dan dalam kita lihat track ke belakang Pak Prabowo sendiri sebetulnya juga memiliki hubungan yang baik dengan Bu Megawati. Dan dalam beberapa kali juga momentum sudah diutarakan satu sama lain ingin bertemu. Saya pikir itu adalah bagian dari inisiatif dan hak prerogatif dari Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Megawati. Oke. Mas Ar, terakhir, kalau dilihat dari simbolisme pertemuan kedua tokoh ini, apa yang nantinya akan berdampak? Apalagi kita tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada Kongres PDI Perjuangan. Ya, yang paling dekat memang kan akhir bulan ini rencananya Kongres PDIP ya. Ya barangkali saja dalam pertemuan itu Bu Mega meminta jaminan untuk tidak diganggu ya ketika berlangsungnya kongres, terutama ketika pemilihan sekjen. Sekjen partai itu penting yang menjadi jembatan Bu Mega dan kemana-mana. Contohnya Mas Pram ini, Pramono Anung itu dulu sekjen PDIP yang menjadi jembatan sampai menjadi sekretaris kabinet dan jembatan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, Jokowi dengan siapapun itu dilakukan oleh Mas Pram. Dan barangkali nanti kongres memang diharapkan menghasilkan sekjen yang menjadi harapannya Bu Mega. Karena sekarang kan sekjennya dirangkap sendiri oleh Bu Mega. Iya, iya betul. Ya, karena Pak Basarah yang diminta beliau tidak bersedia. Oke. Jadi kalau kedatangan Prabowo ke Teguh itu benar. Jadi memang kan keputusannya Bu Mega DPP PDIP kantornya dipindah ke Teguh Umar karena sekjennya ada di rumah di situ. Oke. Ketua umumnya juga di situ. Baik. Nah, yang ditambah keputusannya adalah Bu Mega punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan apapun. Oke, baik, terima kasih Mas Suhartono, Ya, sama-sama. jurnalis ataupun wartawan senior Istana dari 2004 sampai 2025. Ya. Terima kasih Mas Har, dan juga terima kasih Bang Andre Rosiade, Mas Erlangga Pribadi sudah berbagi perspektif dan informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Sore, assalamualaikum.